kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin sedikit tematik karena kita akan memasuki malam-malam terbaik ya, malam-malam Lailatul Qadar. Insyaallah mulai malam ini kita masuk ke malam 21, artinya malam ganjil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ada sedikit perbedaan di dalam bahasa Arab yang kurang diketahui di bahasa Indonesia, barangkali pengertian anzala sama nazzala. Diterjemahkan sama, turun atau menurunkan. Dalam bahasa Arab tentu berbeda. Yang satu menurunkan, tentu ada objeknya. Yang satu lagi juga ada menurunkan dengan objeknya ya, tapi pengertiannya sedikit beda. Anzala itu turun sekaligus, nazala itu turun bertahap. Jadi kalau hujan biasanya pakai pengertian yang ini, nazala. Enggak langsung sekaligus turunkan ya, bertahap, det gitu ya. Anzala itu sekaligus. Nah, dalam surat Al-Qadar dimaksudkan sesungguhnya kami, dalam pengertian kami itu li ta'zim ya, menyatakan kebesaran Allah, atau juga ada pengertian melibatkan yang lain, misalkan malaikat dan sebagainya. Kemudian di situ turun. Jadi turunnya Al-Quran ke langit bumi itu sekaligus ya, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Tapi dari langit bumi ke bumi ya, itu bertahap sesuai konteksnya, makanya ada asbabun nuzul dan sebagainya, turunnya satu persatu. Kemudian di akhir dihimpun lagi. Jadi tahun-tahun terakhir Rasulullah menjelang wafat itu seperti murajaah ya, Rasulullah ke malaikat Jibril, sama di 10 hari yang terakhir sangat intensif ya, dan dirunut kembali, dirapihkan, dalam artian apa yang kita terima Al-Quran saat ini adalah itu yang Allah turunkan ya. Jadi diperiksa lagi susunan surat dan sebagainya, memang itu sesuai dengan yang Allah turunkan, dan itu dicek kembali oleh malaikat Jibril terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Jadi berduaan Rasulullah dengan malaikat Jibril untuk memastikan barangkali ya, tidak ada ayat yang terlewat atau satu huruf pun tidak ada yang terlewat. Ya, dan bisa dilihat kemukjizatan kalau ada satu huruf yang terlewat, pengertiannya jadi lain ya. Di surat Al-Fatihah misalnya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, tapi ditulis dalam hurufnya itu mim, lam, dan kaf. Tidak ada penambahan sejak zaman Rasul sampai sekarang. Tapi cara bacanya bisa dua ya, Maliki Yaumiddin yang menyatakan pemilik, dan ada yang menyatakan Maliki Yaumiddin seperti Qul a'udzu birabbin nas ya, Malikin nas, bukan Malikin nas, Malikin nas. Itu raja. Kenapa ini jadi mukjizat? Coba dibayangkan, ada pemilik yang bukan raja. Kayak kita kan pemilik rumah misalnya, tapi bukan raja. Ada yang raja tapi bukan pemilik. Zaman sekarang ada ya, raja misalnya Kaisar Jepang, bukan pemiliknya. Kalau dulu zaman namanya raja juga pemiliknya. Tapi Allah ya pemilik, ya raja. Jadi andaikan satu huruf aja ditambahkan di situ, makanya mukjizatnya jadi hilang, maknanya jadi hilang. Nah, 10 hari terakhir ini adalah grand final kita, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hari-hari utama kita yang kita tunggu-tunggu barangkali dari setahun yang lalu ya. Kita akan mencapainya mulai malam ini. Yang ditunggu-tunggu, ada yang menunggu-nunggu tapi nggak sampai ya. Seperti kita ketahui di zaman COVID ini, kita tidak pernah tahu lagi umur kita ya. Ada yang sehat-sehat kemudian akhirnya meninggal dan sebagainya. Nyaris sangat tipis sekali perbedaan antara kita dipanggil atau
atau masih ada usia gitu ya. Dan itu juga tidak menjamin kita sampai ke lebaran atau apa gitu ya. Di saat-saat hari terakhir inilah kita mencoba, mumpung dikasih kesempatan, ini yang kita tunggu-tunggu, grand final ya. Ada berapa panduan untuk kedepannya, tentunya tidak pernah tahu ya. Kita yang berharap besar. Kita berharap besar, seperti kita mungkin mau menghadapi event yang maha penting. Persiapan kita siapkan baju dan sebagainya, makanan sebagainya, cara bicara, cara beradab, menghadap dan sebagainya, sangat dipersiapkan. Apalagi ini Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang amat sangat penting sekali, dan ada di malam-malam ganjil. Ya, Rasulullah pernah dikasih tahu oleh Allah malamnya, kemudian Allah lupakan ya. Allah lupakan supaya kita tidak di hari itu aja tumblek dan sebagainya, tapi terdistribusi ya, menghidupkan malam-malam ganjil ini. Kemudian terbayang kalau tiap hari juga kan capek banget ya, ada yang tidak tidur dan sebagainya. Nah ini selang-seling seperti ini malam ganjil, dimana ininya tentu kita tidak kepo untuk mencarinya ya, dalam artian harus tanggal ini, tapi kita cari aja karena kita tidak tahu. Dan posisinya pun malam ini adalah apa istilahnya, malam Lailatul Qadar itu adalah seluruh untuk muka bumi ya. Jadi tidak mesti yang itikaf di masjid ya, di mana yang lagi bertugas, misalnya petugas medis dan sebagainya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar karena malam kemuliaan. Apalagi tentunya yang itikaf di masjid ya, yang kita udah mempersiapkan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau hitungan dalam hitungan bulan, maksudnya perhitungan komariah ya, agak sedikit beda dengan samsiah, dalam artian pengertian tengah malam ya. Yang disebut malam di dalam pengertian itu, kita selalu mendahulukan malam dulu baru siang. Tidak pergantian hari itu di tengah malam ya. Tidak demikian. Pergantian hari itu dalam hitungan ini adalah dari sejak maghrib sampai subuh itu malamnya, kemudian dilanjutkan siangnya. Jangan kebalik juga, jangan siang dulu baru malam ya. Dalam tertib, dalam urutan dalam Islam itu sangat penting ya. Alladzi khalaqal hayata wal mauta, alladzi khalaqal mauta wal hayata, itu urutannya berarti dari gelap dulu ke terang ya, atau minaz zulumati ilan nur, misalnya dari kegelapan pada terang. Jadi bagi yang mempersiapkan, hitungannya itu dari habis maghrib. Jadi misalnya nanti habis maghrib itu udah malam ke 21 sampai subuhnya. Siangnya siang 21-nya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan orang-orang tua kita zaman dulu selalu bilangnya itu malamnya gitu ya. Malam Senin artinya dari malamnya gitu ya, bukan Senin malam ya. Jadi hati-hati pertukaran itu. Jadi kita mau pemburu Lailatul Qadar tapi hitungan harinya jadi bingung misalnya ya. Nah, kita sebagai para pemburu Lailatul Qadar tentunya berharap sekali, dan ada doa yang sering diucapkan ya menjelang dalam keadaan Lailatul Qadar. Ya, Aisyah pernah berkata tentang doa Lailatul Qadar ini seperti yang sudah Bapak Ibu tahu semua doanya ya. Innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca aja terus itu ya. Dan insya Allah itu akan kalau bertepatan ya, hilang semua dosa-dosa kita dulu gitu ya, yang telah lewat. Bayangkan menghadapi Idul Fitri ini menjadi seperti bayi lagi, suci benar-benar suci gitu ya. Dan mungkin ini juga hikmahnya ya, tidak ada mudik dan sebagainya, kita selalu mengambil hikmahnya saja. Memang yang harus diramaikan itu 10 hari yang terakhir ya. Memang zaman Rasulullah yang ramai itu memang bukan Idul Fitri tapi Idul Adha ya. Lebarannya pun 4 hari gitu ya, dan kita bisa makan banyak. Di situ ada kambing, sapi dan sebagainya. Idul Fitri itu memang tidak terlalu ramai, tapi karena di kita sudah menjadi budaya, tentu tidak tidak afdol gitu ya. Tapi mungkin dengan Covid ini jadi istilahnya tuh hikmah buat kita untuk mempersiapkan malam-malam terbaik itu, malam-malam takjil. Kita tidak pernah tahu siapa yang kita dapat, yang mungkin orang-orang yang tidak terkenal dan sebagainya mendapatkannya, atau mungkin yang terkenal. Yang jelas kita persiapkan, karena itu adalah hubungan kita dengan Allah saja yang tahu gitu. Demikian yang saya sampaikan. Di sini ada keutamaan Qiyamul Lail
Lailatul Qadar, keterangan malam yang paling diharapkan dan sebagainya. Di sini ada beberapa penjelasan ya. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan ya. Bila 10 akhir Ramadan telah masuk, Rasulullah menghidupkan malam, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Jadi jangan sendirian istilahnya ya. Kita bersama-sama karena kita ingin masuk surga juga ingin bersama-sama ya. Dipersaksikan seperti ini, berkumpul di masjid ini, saling menyaksikan bahwa nanti kalau di akhirat kita pernah berkumpul di masjid ini ya, saksikan bahwa orang-orang tersebut pernah subuh di sini dan sebagainya, itu akan saling menyaksikan di saat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.